Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Johannes Gunadi dari LHVin Group. Saya harap Bapak Ibu semuanya dimanapun Anda berada tetap sehat selalu ya dan jaga protokol COVID dengan ketat ya. Oke, hari ini Johannes akan record pada tanggal 21 Oktober 2020. Nah, ini equity-nya Johannes konsolidasi ya, tidak kemana-mana, kurang lebih di daerah 19.000 20.000. Dengan free cash kita 6.253, artinya sebagian besar dana kita sudah benar-benar pakai dan tidak ada cash nganggur. Cash yang 6.000 itu memang sudah SOP money managementnya tidak boleh dipakai. Jadi dari dana 20.000 saya kurang lebih pakai 14.000, sisanya 6.000 ya itu part of money management, jadi kita biarkan as a free cash. Nah, sedikit update Bapak Ibu, untuk minggu ini ada beberapa posisi baru. Nah, yang pertama Bapak Ibu, Johannes mau bahas dulu sektor per sektor ya. Untuk crude oil, sesuai dengan video analisa yang terakhir, kita nggak berani take action dulu karena ada World Oil Outlook yang dikeluarkan oleh OPEC. Nah, hasilnya inti result hasil dari oil outlook-nya tidak begitu signifikan ya Bapak Ibu ya, dan tidak ada yang banyak yang kita bisa gunakan. Kalau misalnya Anda ingin lihat, itu alamatnya di sini opec.org/opec_web/n/press_room/61447.htm ya. Nah, highlightnya itu sekitar kurang lebih seperti ini. Nah, satu, pandemi COVID itu efeknya apa? Tentunya efeknya adalah di sektor energi dan oil demand-nya itu bakal ngedrop ya. Cuma mereka percaya bahwa energy demand is forecast to continue increase significant 25% in the period to 2045. Jujur saya kurang setuju dengan kata signifikan. Kalau dia ngomong naiknya energi demand itu akan mengalami kenaikan sebanyak 25% sampai nanti 2045, itu masih 25 tahun lagi Bapak Ibu ya. 25 tahun ke depan demand naik 25% ya itu bukan signifikan lah ya, itu mungkin standar. Oke. Nah, yang pasti Bapak Ibu tetap ya outlook ini tuh cuma murni berdasarkan bagaimana COVID-19 pandemik ini kontennya bagaimana, diatasinya bagaimana. Tentunya kalau ternyata COVID-19 ada vaksinnya tahun depan, semuanya kembali normal ya, oil demand-nya bakal recover sangat cepat ya. Tetapi kalau ternyata ada tambah parah, second wave, ya of course demand-nya bakal stagnan atau berkurang lagi. Tetapi kalau ternyata COVID-19 masih ada nih, tapi bisa dikonten, maksudnya bisa diminimalisir, otomatis sebagian loss di tahun 2020, di 2021 bisa tercover. Maksudnya Pak, sebagian demand yang loss di 2020 itu tercover di 2021, lossnya nggak akan sebanyak yang tahun ini, walaupun sama-sama masih ada COVID-19-nya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah ini Bapak Ibu, kenapa saya benar-benar menaruh harapan besar pada komoditas natural gas. OPEC juga setuju bahwa energy source yang berupa natural gas itu adalah energy sektor yang bakal growing paling cepat ya. Kenapa? Karena banyaknya tren yang pindah ke green energy. Itu sebabnya Bapak Ibu, jujur saya pribadi ada investasi saham di Indonesia. Saya beli cukup banyak saham Pegas. Kalau Anda cek kodenya PGAS itu lagi murah banget, dan itu potensinya sangat bagus karena ke depan itu the future energy-nya itu di natural gas, dan OPEC pun setuju bahwa ini adalah komoditas yang growing-nya, demand-nya paling fast, paling cepat ya untuk di masa depan. Oke. Ini juga bilang gini, globally oil demand is projected to increase from 100 million barrel per day di tahun 2019 dan cuma naik 9% Bapak Ibu, around 109 million barrel per day sampai tahun 2045. So, demand still weak. Artinya apa? Kalau kita ngomong secara garis besar, apalagi corona belum berakhir, minyak kalau mau naik kenceng susah banget ya. Jadi sell call ini seharusnya jauh lebih aman daripada sell put. Satu-satunya event yang bisa membahayakan sell call kita kalau ada yang namanya intervensi dari OPEC, which is OPEC meeting, Anda catat tanggalnya itu tanggal 30 November.
Itu adalah OPEC meeting. Nah, di sana kita nggak tahu apakah akan memperpanjang production cut atau apakah production cut-nya itu dibesarin, kita nggak tahu. Itu adalah faktor geopolitikal yang tidak bisa dianalisa sampai ketahuan keluar beritanya. Ya, karena simpang siur juga, faktor politiknya terlalu banyak. Ini Johannes cari artikel, katanya Saudi Arabia nanti bulan depan itu kalau pada saat OPEC meeting rencananya yang oil outputnya kan sekarang ditahan, dikecilin. Nah, tahun depan katanya oil outputnya itu rencananya nih, niatnya mulai dibesarin outputnya, dibesarin lagi karena harganya mulai pick up, mulai naik. Tetapi mereka sekarang mempertimbangkan untuk cancel, membatalkan rencana itu. Kenapa? Karena COVID-19-nya masih ada. Dan yang paling penting selain itu adalah Libya crude oil yang ada problem kapan hari, katanya Libya crude oil ini mulai efektif lagi sehingga nanti global pasokan oil ke pasar global jadi lebih banyak, jadi dia mau naikkan productionnya itu juga dia cancel dulu sementara. So Bapak Ibu, dengan menimbang seperti ini banyak faktor X yang kita tidak ketahui. Dan kalau kita lihat dari charting Bapak Ibu, CL yang Anda perlu perhatikan, CL pun sideways di 41-40 seperti ini. So jujur kondisi seperti ini kita mau sell call seharusnya aman. Kalau dari sisi aman selama tidak ada intervensi OPEC. Kalau kita mau analisa dari segi sell put apakah juga aman, sebenarnya sell put itu aman karena apa? Karena fundamentalnya improve. Fundamentalnya itu tidak separah kapan hari puncak-puncaknya COVID. Kenapa? Satu, stoknya turun. Masih banyak, tapi nggak separah seperti itu, tapi kondisinya masih banyak. Kedua, productionnya pun juga masih di bawah turun ya, artinya mulai ngerem semua. Terus operating rate untuk 2-3 bulan ke depan seharusnya nih di Oktober, November, Desember seasonalnya naik. Kalau operating rate-nya seasonalnya naik, walaupun sekarang masih sangat rendah banget, itu seenggaknya nggak jamin harga minyak pasti naik juga, tetapi kalau mau turun susah. Nah, demand oil gasoline, bensin, demand juga mulai kembali normal. So seharusnya juga oke. Cuma ada satu hal yang membuat hati kita ini merasa tidak sreg untuk melakukan sell put. Kenapa Bapak Ibu? Karena perlu hal yang Anda ketahui. Anda bisa lihat di sini, option yang sisa 27 hari, IV-nya 49,96%. Ini tidak melewati OPEC meeting. Sedangkan option yang sisa 56 hari yang melewati OPEC meeting, itu IV-nya besar banget. Dan begitu juga seharusnya berikutnya. Dan IV ini saya yakin akan mulai mengecil nanti kalau OPEC meetingnya sudah terlewati. Makanya yang sisa 27 hari ini IV-nya kecil. So, kalau kita buka contoh sebagai contoh yang sisa 56 hari ini adalah kontrak minyak oil terhadap yang simbolnya CLF21, di mana harganya sekarang di 41,22. Nah, sekarang kita akan buka. Kalau harganya 41,22, katakan kita mau sell call. Kita kasih gap $10, otomatis kita cari strike yang 51. Ketika Johannes cek di strike 51, yang call ternyata preminya 16-17 poin. Oke. Tapi Bapak Ibu, dengan gap yang sama, 41 saya potong $10, maka ketemu strike 41. Misal kita mau jaga yang sell put. 31. Ini yang saya menjadi tanda tanya. Anda bisa bayangkan, minyak di 41, kita call gap $10 di 51 atau kita put gap $10 di 31, sama-sama secara jarak itu sama-sama aman, tetapi yang 31 ini preminya besar banget. Bahkan preminya bisa sampai 3-3,5 kali lipat dari call dengan jarak yang sama. Ini tanda tanya Bapak Ibu, ini bukannya kita, wah ini kesempatan ini Pak, ini kita boleh serakah gini, no, tidak boleh Bapak Ibu. Ini adalah tanda tanya karena ini sesuatu yang fishy, yang tricky, ya. Kenapa kok premi put itu jauh lebih mahal daripada premi call? Artinya put ini lebih bahaya. Makanya tadi dari awal saya bilang selama corona tidak selesai dan kita lihat productionnya juga masih rendah, stoknya walaupun turun tapi masih tinggi, sell call tetap aman. Tapi the problem with sell call, kalau saya melakukan sell call sekarang, kalau nanti OPEC meeting ada cuitan-cuitan yang aneh lagi, yang OPEC katakan cut production atau emosi atau gimana,
call ini juga tiba-tiba bisa spike. So dengan banyaknya faktor X yang tidak bisa dianalisa dan tidak jelas untuk dianalisa saat ini, crude oil kita hindari dulu Bapak Ibu ya. Jadi Johannes sharing panjang lebar seperti ini bukan hanya untuk memberikan pengajaran bahwa oh kita ngambil kandidat ini alasannya ini, tapi kita juga ingin memberikan pengajaran bahwa kenapa kita tidak mengambil action ini, itu juga Bapak Ibu juga harus tahu. So itu untuk seputar crude oil Bapak Ibu, Anda bisa lihat di sini. Terus yang terakhir adalah masalah consumption outlook. Consumption outlook-nya juga masih weak. Johannes juga sudah baca. Rate of drilling-nya itu masih number of drilling-nya masih kecil. Dan ini sejalan dengan data yang tadi Johannes tunjukkan bahwa production di US masih rendah karena emang rate-nya juga sedikit. So untuk minyak abaikan dulu Bapak Ibu, kita tunggu hasil OPEC meeting bagaimana baru kita berani take action. Oke, Anda bisa lihat ini, the group will meet again on November 30. Catat itu tanggalnya. Oke, itu untuk sektor minyak. Nah, yang kita sekarang mulai lagi dari awal untuk natural gas Bapak Ibu, Anda bisa lihat Johannes ada sell put di 2,2, saya juga ada sell call di 3,3. 1 minggu lagi expired ya. Kalau expired kita akan mendapatkan premi 491 poin lagi, sekitar $500, sehingga membuat equity kita bisa kurang lebih di 20.500. So far posisinya aman, sell call kita jalankan SOP-nya ketat, selama tidak 3 kali premi kita tidak akan melakukan cut loss. Sell put-nya sudah habis ya, mungkin kita akan tutup untuk sell put-nya malam ini karena preminya juga sisa 1 poin. Dan lagian kalau Anda melihat candle-nya natural gas akhir-akhir ini naik kencang. Wow, sekarang hari ini pun dia sudah tembus di atas 3 Bapak Ibu. Oke. Nah, natural gasnya seperti itu. Nah, 3,3 kita nggak apa-apa, kita biarin dulu. Time decay-nya sisa 1 minggu seharusnya kuat. Nah, apa yang terjadi di natural gas? So, natural gas kita tahu big picture-nya itu selalu strong ya. Anda bisa lihat ini adalah di bulan Oktober laporan terbaru mengenai natural gas supply and demand overview. Yang perlu Anda tahu adalah yes, ini. We believe that over the next 3 months, yaitu Oktober, Desember, atau bahkan sampai Januari, puncak-puncaknya musim dingin, supply will be declining faster than total demand. Dan mereka percaya bahwa supply and demand balance-nya dengan adanya production-nya yang tambah sedikit, Anda bisa lihat sebentar saya tunjukkan. Nah, 40 production-nya tidak pick up high, masih sejalan dengan trend line-nya turun. Nah, mereka justru malah khawatir Bapak Ibu, ini kalau terus-terusan seperti ini, apalagi number of rig-nya juga rendah, kalau production-nya ternyata nggak banyak, tiba-tiba winter-nya nanti dingin banget, bisa jadi nih natural gas mengalami shortage ya, demand-nya lebih banyak daripada supply. Dan sesuai dengan SOP kita memasuki November, Desember, Januari tidak boleh sell call sama sekali. Kita belajar dari pengalaman masa lalu, sangat rentan dan sangat bahaya sekali untuk sell call. Jadi apapun yang terjadi Anda tidak boleh masuk sell call. So ini adalah sell call natural gas kita yang terakhir untuk tahun ini. Oke. Nah, perkembangannya bagaimana untuk natural gas sendiri? Yang perlu Anda tahu adalah mengingat ketakutan orang akal yang storage-nya bakal banyak banget, ternyata ketakutan itu mulai hilang. Kenapa? Karena production-nya tambah hari tambah turun. Sehingga Bapak Ibu, ini adalah forecast projection yang terakhir dari EIA bahwa nanti begitu memasuki winter ini bakal turunnya kenceng banget sehingga dia tidak lagi record all time high storage-nya. Artinya ada potensi cukup besar harga natural gas akan naik tajam ya, apalagi kalau cuaca winternya itu cukup ketat ya. Dan Anda bisa lihat projected storage surplus versus 5-year average is projected to shrink, mengecil by 198 BCF. Ini yang membuat kita takut untuk melakukan sell call. Jadi 3 bulan ke depan Anda fokus untuk natural gas adalah cari kandidat sell put saja. Setiap kali ada koreksi Anda lakukan sell put. Nah, dari segi lain kalau kita lihat selain sisi Economic 101-nya supply dan demand, ini ada artikel yang bagus Bapak Ibu, adalah masalah tentang perusahaan natural gas nasib kedepannya bagaimana. Mereka selama ini perusahaan natural gas ini banyak sekali yang bangkrut ya.
Pertanyaannya adalah, apa rencana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan natural gas di tahun 2021? Apakah mereka masih mau tetap increase capital expenditure, increase production? Itu maksudnya apa? Biasanya kan mereka percaya kalau demand energi itu tidak ada ceritanya demand energi tiap tahun itu turun, adanya tiap tahun naik. Kenapa? Karena jumlah penduduk tambah hari tambah banyak, yang butuh energi juga tambah hari tambah banyak. Dan seperti kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Shell, BP, Chevron atau apapun, itu biasanya tiap tahun pasti ada budget eksplorasi untuk mencari titik-titik tambang baru untuk guna memenuhi kebutuhan demand yang selalu meningkat. Nah, pertanyaannya adalah, dengan pelajaran yang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya di mana suplainya begitu banyak, ketakutan akan kekurangan energi, kenyataannya energinya sekarang berlebih-berlebih, apakah di tahun 2001 perusahaan-perusahaan natural gas itu masih berani meningkatkan budget untuk eksplorasi, increase capex, increase production, untuk apa? Untuk mengurangi atau menghindari ancaman adanya defisit? Atau mereka belajar dari pengalaman yang pahit ini? Wes, lebih baik saya stay disiplin, saya nggak perlu harus gencar cari-cari titik-titik eksplorasi tambang baru, dan lebih baik kalau memang ada duit lebihnya dinikmati. Itu yang dimaksud, yaitu reward shareholder with the excess FCF. Apa itu FCF? FCF adalah free cash flow. Free cash flow-nya yang dibuat untuk eksplorasi sekarang ya sudah, anggap aja payout as a dividend. Nah, para analisa percaya, belajar dari pengalaman yang terakhir ini, kalau nanti natural gas price-nya tetap rendah-rendah terus, mereka juga sakit, merugi terus, dan sekarang zaman lagi susah, lebih baik mereka percaya, analis ini percaya adalah perusahaan-perusahaan gas ini bakal ngerem, ya, terus nggak mau eksplorasi lagi, nggak apa-apa. Kalau kekurangan, ya sudah, biarlah harga natural gasnya naik tinggi, profit margin saya juga lebih besar. So, opini ini, kalau ini saya bilang opini ini juga sebenarnya mendukung bahwa ada potensi yang cukup besar tahun 2021 natural gas bakal naik kencang, sehingga kita fokus pada cari kandidat sell put. Ini ada lower 48 production-nya untuk natural gas, ya, masih stay downtrend. Nah, kemarin saya sempat pingin meroll over karena sell put natural gas kita udah expired. Saya ada rencana mau melakukan sell put natural gas lagi di periode kedepannya, tetapi dengan konsep yang sama, yaitu sebenarnya ekspektasi saya adalah menunggu kontrak yang bulan depan ini turun. Kenapa? Karena kontrak yang bulan depan, kontrak yang sekarang adalah kontrak yang November, di mana expired dalam 1 minggu ke depan. Habis itu nanti kita akan masuk kontrak yang Desember atau kontrak yang Januari, di mana kontrak yang ini itu gap up lagi. Nah, jadi trading plan saya adalah, ya sudah, tidak usah buru-buru melakukan sell put sekarang. Tunggu kontrak yang November ini selesai, expired, maka kontrak yang Desember ini akan menjadi frontman bulan paling depan. Dan biasanya ketika ada gap up naik seperti ini, dia pasti ada koreksi turun dulu. Nah, ketika ada koreksi turun itu, baru kita melakukan sell put. Strategi yang sama persis yang kita lakukan di bulan lalu. Oke? So, Anda cukup harus sabar, wait and see saja. Oke, nah, Bapak Ibu, Anda sudah tahu kita sudah re-entry masuk posisi ZS, soybean, ya, karena kekhawatiran juga sudah mulai hilang. Nah, at the same time Bapak Ibu, karena saya ada free cash, saya mau nambah posisi, tapi saya nambahnya di wheat. Wheat saya melakukan sell call juga di 700. Ini posisi baru masuk ke minggu ini. Alasannya apa Bapak Ibu? Alasannya simple Bapak Ibu, adalah seasonal. Seasonal so far ini ada kecenderungan downtrend sampai nanti Oktober November, puncak-puncaknya akhir musim panen, stok paling banyak. So kita murni berdasarkan seasonal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, murni juga berdasarkan technical. Kalau Anda boleh lihat technicalnya wheat, saya akan bukakan di sini. Nah, kita masuk karena kemarin sempat mulai candlenya mulai strongnya power naiknya, power bullishnya juga mulai berkurang, mulai stagnan. Kita mulai masuk. Kenapa? Karena kalau kita lihat candle secara monthly, dia candlenya sudah sangat ranging, ya. Anda bisa lihat nih, range-nya sudah besar lagi. Jadi seenggak-enggaknya sampai akhir bulan nanti itu kalau mau break high lagi susah. Murni secara teknikal. Kedua, probabilitas dan statistika, dia sudah 4 kali monthly hijau, 1, 2, 3, 4.
4 kali hijau berturut-turut. Jadi yes, ini chance-nya bagus untuk melakukan sell call. Pak, kalau yang monthly itu berakhir kurang lebih sampai tanggal 31. Jadi kita lihat dulu, kita percaya melakukan masuk sell call sekarang karena nanti sampai tanggal 31 kalau mau ranging lagi susah. Kalau secara OPTX Bapak Ibu ini masih terlalu awal untuk kita ucapkan karena hari ini bitnya naik kan, kemarin waktu kita masuk itu candlenya nggak seperti ini Bapak Ibu, candlenya merah turun nempel seperti ini. Jadi kita waktu itu berpikir bahwa OPT money-nya sudah ranging sehingga mau naik lagi susah, sedangkan OPTX-nya belum ranging. OPTX sampai Jumat ketiga di bulan November kemungkinan besar dia memperbesar range-nya dengan cara break low. Nah tentunya 100% technical analisa ini kita nggak buta-butaan lihat secara teknikal, kita juga cek dari segi fundamentalnya Bapak Ibu, yaitu apa? Ketakutan kita adalah kalau stoknya bermasalah, supply-nya sedikit sehingga tiba-tiba bisa naik kenceng dan membahayakan sell call kita. Tetapi Bapak Ibu, setelah kita lihat ternyata supply and demand laporan yang terakhir itu tidak masalah kok. Ya, Anda bisa lihat stock usage rasionya tidak beda jauh dengan tahun lalu, tidak ada penurunan yang drastis. Ending stoknya juga fine-fine aja ya, 925 ke 883, tidak terlalu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Ini 1028 atau apa. Jadi kalau kita mau lihat WIT mau naik kenceng seharusnya susah karena datanya itu tidak ada yang gagal panen atau kekeringan sehingga suplainya berkurang sedikit. Nope, tidak masalah. Anda bisa lihat laporan terakhir itu world ending stoknya cukup bagus Bapak Ibu, tidak ada defisit sehingga kita berani melakukan sell call. Oke, itu untuk yang WIT. Pound sterling murni technical saya sudah jelaskan, dan yang terakhir kita baru juga masuk posisi HOG HE. HE kalau Anda lihat analisa Johannes 1 bulan yang lalu, kita percaya banget untuk melakukan sell put karena virus flu yang dari Eropa itu bermasalah sehingga mau nggak mau Johannes pernah terangkan Cina harus ngambil HOG itu dari Amerika sehingga permintaan HOG di Amerika jadi naik, harganya pun ikut naik. Nah, tetapi kita sudah melihat kenaikan HOG ini sudah cukup secara teknikal, makanya kita berbalik arah untuk melakukan sell call. Anda bisa lihat secara teknikal dulu untuk yang HOG. Oke. Kenaikan yang terakhir Bapak Ibu itu adalah kemarin teknikal saya melihat candle ini, saya masuk. Dia udah naik-naik, ternyata ada candle merah banyak dan bakal dia break low candle daily sebelumnya. Terus secara daily juga kelihatannya mau nge-cross. Kalau kita lebih akurat lagi, HOG itu yang kita transaksikan adalah HOG future yang Desember, which is kodenya adalah HE-20. Jadi HE-20 ini Johannes mau chartingkan. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, oke. Jadi udah ada cross. Terus kalau kita buat secara mingguan itu juga tinggi. Kalau kita buat secara monthly, yes, sudah ranging. Karena sudah ranging, jadi hampir sama persis dengan WIT analisanya. Cara berpikirnya sama seperti WIT, dia sudah ranging. At least setidaknya sampai nanti akhir bulan saya nyaman, saya tenang karena candlenya sudah ranging dan sudah 3 kali berturut-turut. Nah, teknikal ini tentunya kita juga dukung dengan faktor fundamental. Kita juga mau lihat perkembangan HOG ini bagaimana. Ternyata Bapak Ibu, analisa terakhir dari USDA, December HOGs close sharply higher on session but well off, tetapi balik turun. Kenapa? Karena April HOG close sharp lower, malah yang HOG yang future HOG yang bulan April itu malah turunnya lebih tajam karena ekspektasi pasar by April nanti masalah flu ini sudah hilang ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah trader see that production from China itu bakalan naik ya, karena China mempersiapkan atas demand-nya, dan kemungkinan besar kemungkinan besar China akan mengurangi kebutuhan importnya ya. Itu yang menyebabkan ekspektasi kita bahwa nanti permintaan HOG dari beli banyak dari US-nya bakal banyak. No, itu sudah mulai hilang. Sentimen itu sudah mulai hilang, makanya kita berani untuk melakukan sell call. Dan
trader juga sih bahwa dalam waktu 3 bulan ke depan mungkin Jerman, Eropa yang kena flu itu udah hilang sehingga dia bisa lagi ekspor hawknya ke Cina sehingga Cina nggak perlu ngambil dari US. Untuk itulah kita juga melakukan sell call. Dan yang terakhir karena IV-nya tinggi di antara komoditas-komoditas lainnya, IV-nya yang paling cukup bagus adalah hawk. Untuk itu kita masuk hawk kemarin ya sudah nggak apa-apa, kita sekarang lagi sedikit floating loss. Kalau memang 3 kali premi, kalau memang ada perubahan fundamental ya sudah kita cut loss. Tapi so far kita sell call bukan karena kita yakin pasti turun, tetapi mau naik tajam itu susah. Candle sudah ranging dan fundamentalnya juga improving. Oke. Minggu ini update dari Jonas cukup sekian. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda. Thank you.